Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Nensa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata surya, yaitu mengenai asal-usul tata surya, bumi, dan bulan. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, kita mulai dengan asal-usul tata surya. Nah, teori yang pertama kali mengemukakan bagaimana sih asal-usul tata surya itu adalah teori geosentris. Nah, teori geosentris ini dikemukakan oleh Claudius. Dia menyatakan bahwa bumi merupakan pusat peredaran tata surya. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Di sini bumi ada di tengah, sedangkan matahari dan planet lain itu mengelilingi bumi sebagai pusat tata surya. Nah, ternyata teori ini sudah tidak berlaku lagi. Karena tokoh lain yang bernama Nicolaus Copernicus, dia mempertanyakan asumsi dari Claudius ini. Nah, Copernicus ini menyatakan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain berada mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya. Teori yang beranggapan bahwa matahari sebagai pusat tata surya itu disebut dengan teori heliosentris. Nah, teori ini berlaku hingga saat ini. Bisa kalian lihat tampak di gambar bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya, sedangkan planet-planet itu beredar mengelilingi matahari. Nah, kita lanjut. Nah, kalian biasanya kan bertanya-tanya, ya ada teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat atau datar ya. Nah, sebagai seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya tata surya, kita harus berpegang pada satu teori yang sudah ada buktinya. Nah, ternyata bentuk dan dimensi bumi itu bulat. Kedua kutubnya pepat dan di daerah khatulistiwa itu menggembung. Buktinya apa saja? Nah, yang pertama, buktinya adalah hasil dari pemotretan dari satelit. Kemudian, ketika terjadi gerhana bulan, bayangan bumi yang jatuh pada bulan itu kelihatan bulat. Lalu, ada lagi buktinya. Orang yang mengadakan perjalanan ke barat akan sampai ke tempat yang sama tapi dari arah timur. Ya, jadi dia berjalan ke barat. Nah, dia melakukan perjalanan itu terus-menerus, dia akan sampai ke tempat yang sama tapi datangnya dari arah timur. Kemudian, makin tinggi seseorang melihat ke permukaan bumi, maka makin luas pandangannya. Itu juga termasuk salah satu bukti. Kemudian ini yang seringkali kalian sudah kenal, bahwa ketika kalian melihat kapal yang berlayar semakin menjauh, itu kalian akan melihat tiangnya saja. Jadi semakin jauh itu semakin mengecil hingga hanya terlihat tiangnya saja. Bukti bahwa bumi itu bentuknya bulat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, bumi itu ternyata mengalami perputaran yang kita sebut sebagai revolusi bumi, dan satu lagi kita sebut dengan rotasi bumi. Kita bahas satu persatu. Pertama yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari kan sebagai pusat tata surya ya. Nah, bumi selaku planet yang dia mengelilingi matahari itu kita sebut dengan pergerakan revolusi bumi. Nah, kapan periodenya? Ternyata periode revolusinya itu sekitar 365,25 hari. Sedangkan selain mengalami revolusi bumi, bumi juga mengalami rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Nah, periode rotasinya itu selama 24 jam. Arah rotasi dan revolusi bumi ini sama, yaitu dari barat ke timur. Baik,
Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh atau akibat revolusi bumi. Jadi ternyata ada beberapa hal yang terjadi karena adanya revolusi bumi ini. Yaitu yang pertama, adanya gerak semu tahunan matahari sehingga menyebabkan perbedaan musim. Nah, perbedaan musim ini terletak di kedua belahan bumi yang terletak pada koordinat yang berbeda. Nah, bisa kalian lihat pada daerah yang terletak pada 23,5 derajat hingga 66,5 derajat lintang selatan, daerah ini akan mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sedangkan pada daerah yang terletak pada koordinat 0 derajat hingga 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, dia akan mengalami 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim dingin. Baik, selanjutnya yaitu ada juga perbedaan lamanya siang dan malam di kedua belahan bumi. Kemudian revolusi bumi juga mengakibatkan perubahan rasi bintang. Nah, selanjutnya rotasi bumi. Ternyata rotasi bumi ini juga mengakibatkan terjadinya beberapa fenomena yang kita alami. Yang pertama yaitu pergantian siang dan malam. Jadi yang kita alami selama ini ada siang dan malam itu karena bumi kita mengalami rotasi. Oke, yang kedua, terjadi penggembungan khatulistiwa dan pemepatan kutub-kutub bumi. Selain itu juga terjadi gerak semu harian matahari. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan waktu di tempat yang derajat bujurnya berbeda. Jadi beberapa daerah itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Yang paling dekat dengan kita yaitu di Indonesia sendiri ya, kita kenal ada 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat WIB, waktu Indonesia Timur WIT, dan waktu Indonesia Utara atau WITA ya. Itu semua adalah akibat adanya rotasi bumi. Nah, baik, kita lanjut ke bulan. Bulan itu apa sih sebetulnya? Bulan adalah satelit alam bumi. Nah, bulan sendiri itu melakukan 3 gerakan. Nah, sebelumnya tadi ya, bulan itu merupakan satelit alam bumi. Oleh karena itu, bulan itu juga beredar mengelilingi bumi. Jadi tadi ada 3 gerakan. Gerakan yang pertama yaitu gerak rotasi terhadap porosnya. Kemudian bulan juga mengalami gerak revolusi atau mengelilingi bumi. Kemudian yang ketiga, bulan juga mengalami gerak bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, peredaran bulan mengelilingi bumi itu disebabkan gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, yang kita biasa sebut dengan gaya gravitasi. Ada fenomena, yaitu fenomena yang dinamakan dengan fase bulan, di mana fase bulan ini adalah revolusi bulan yang menyebabkan penampakan yang berubah-ubah dari hari ke hari apabila dilihat dari bumi. Jadi terkadang kalian kalau lihat di angkasa, di langit pada malam hari, oh bulannya sedang berbentuk bulan sabit, oh bulannya sedang berbentuk bulan purnama. Nah, itu kita sebut dengan fase bulan. Di sini ada ini ya, kalau kalian lihat pada gambar di sini, sunlight ini adalah arah cahaya matahari ya. Di sini ada arah cahaya mataharinya, kemudian ada bumi yang terletak terletak di paling kiri atau di antara bulan dan matahari. Oke, kita mulai dengan bulan baru atau bulan mati. Bulan mati ini atau bulan baru itu terjadi ketika dia terletak pada satu garis lurus antara bumi, bulan, dan matahari. Bulannya ada di tengah. Nah, pada
langit itu tidak akan terlihat terang bulannya, atau kadang hanya terlihat lintasan pinggirnya saja. Kemudian dia akan mengalami revolusi. Nah, revolusi mengelilingi mengelilingi bumi, otomatis dia akan ke arah ini ya, ke arah panah ini. Ketika dia sudah terletak tidak satu garis lagi dengan bumi dan matahari, dia akan mengalami yang dinamakan bulan sabit. Kemudian kalau dia tegak lurus dengan bumi dan matahari, itu dinamakan bulan separuh. Kemudian kalau dia terletak 45 derajat ya, 45 derajat dari bumi, tapi di arah kirinya ini, maka dia akan mengalami bulan cembung. Bedanya bulan sabit sama bulan cembung, kalau bulan sabit itu cekungnya itu lebih besar, sedangkan kalau bulan cembung itu dia terlihat seperti menggembung. Kemudian ketika bulan ini terletak lagi pada satu garis lurus dengan bumi dan matahari, tetapi letaknya antara bulan, bumi dan matahari, itu dia akan mengalami bulan purnama. Kemudian siklus ini akan terus berlangsung dengan bentuk yang sama, yaitu bulan cembung, bulan separuh, dan bulan sabit. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke gerhana. Gerhana ini ada dua ya adik-adik, ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita bahas dulu dari gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Jadi urutannya matahari, bumi, dan bulan. Nah, di sini bisa kalian lihat tampak bahwa matahari di sebelah paling kiri, kemudian bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Di sini ada 5 letak kemungkinan bulan ya, dimana hanya beberapa letak saja yang mengakibatkan bulan ini mengalami gerhana. Nah, di sini ada daerah umbra. Daerah umbra ini adalah daerah sinar matahari yang tertutupi oleh bayangan bumi. Ya. Kemudian penumbra itu adalah sinar matahari yang diteruskan tetapi tidak tertutupi oleh belahan bumi. Nah, di sini ketika bulan terletak pada bayangan umbra ini, maka dia akan mengalami gerhana bulan total. Sedangkan ketika bulan ini terletak pada penumbra, yaitu pada nomor 2 dan 4, dia akan mengalami gerhana bulan penumbra namanya. Kemudian ketika dia tidak terletak baik di penumbra ataupun umbra, yaitu di posisi bulan nomor 1 dan bulan nomor 5, bulan ini tidak akan mengalami gerhana bulan. Jadi tidak terjadi gerhana. Ya, jadi yang hanya terjadi gerhana bulan itu pada titik umbra dan daerah penumbranya. Kemudian yang kedua itu gerhana matahari, di mana gerhana matahari ini terjadi saat posisi matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Jadi kalau gerhana bulan yang di tengah bumi, tapi kalau gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Nah, ini ya, matahari, bulan, dan bumi. Sama, tetap ada daerah di mana bayangan matahari ini tertutupi oleh bulan, yaitu dinamakan dengan daerah umbra, dan daerah di sekitarnya, yaitu daerah penumbra. Nah, di sini adalah contoh gerhana matahari yang terjadi di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2016. Nah, pada saat itu gerhana matahari yang terjadi adalah gerhana matahari total, di mana ternyata Indonesia ini terletak pada daerah umbranya, jadi tertutupi sinar mataharinya ya tertutupi oleh bayangan bulan secara sepenuhnya, sehingga dia disebut dengan gerhana matahari total atau yang terletak pada posisi nomor 2. Sedangkan pada letak posisi daerah yang ada di penumbra ya sekitar Indonesia itu mengalami gerhana matahari sebagian. Ya, jadi ada 3 posisi ini, dimana kalau dia terletak di posisi umbranya, daerah yang terletak di posisi umbra itu akan mengalami gerhana matahari total, sedangkan di umbra itu gerhana matahari sebagian.
Baik, kita lanjut di pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini juga terjadi karena bulan mengalami revolusi atau mengelilingi bumi. Jadi pasang surut itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Pasang sendiri itu kita kenal sebagai naiknya permukaan air laut, sedangkan surut itu adalah fenomena turunnya permukaan air laut. Nah, di sini tampak pada gambar, ini ada bulan, kemudian ada orbit bulan ketika dia mengelilingi bumi. Nah, ketika bulan itu berada lurus, berada satu garis lurus dengan bumi, maka fenomena yang terjadi adalah pasang air laut. Jadi air lautnya akan naik, permukaan air lautnya naik. Sedangkan ketika letak bulan ini tegak lurus, ada di posisi C dan D, otomatis dia tegak lurus dengan bumi maka dia akan mengalami fenomena surut, yaitu turunnya permukaan air laut. Nah, jadi banyak sekali fenomena yang terjadi karena gejala alam yang ada di tata surya kita, sehingga kita perlu untuk mensyukuri apapun yang terjadi di alam semesta kita, karena itu semua adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya sampai sini dulu ya pembelajaran kita tentang tata surya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.